Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kasana Putri dengan NIM 72114190021 dari akuntansi B 2019. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai proyek 4, yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Nah, jadi di contoh ini itu merupakan formulir yang mencatat evaluasi seorang siswa terhadap seorang pembicara, yang mana formulir ini akan mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Nah, 5 teknik itu adalah file text, lalu ada tombol radio, teknik kotak cetak, teknik menu drop down, dan juga teknik kotak teks. Nah, untuk teknik file text itu contohnya seperti ketika mengetikkan file name. Nah, ketika kita mengetikkan file name, di mana di sini pengguna itu akan mengetikkan sebaris data. Nah, lalu ada teknik kedua yaitu tombol radio, yang mana contohnya itu ketika kita mengetikkan you're in school, yang digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Nah, teknik yang ketiga itu kan ada kotak cetak. Nah, untuk kotak cetak ini itu misalnya live on campus dan do you own a car, yaitu serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Selanjutnya ada menu drop down. Nah, menu drop down ini itu peringkat keseluruhan yang akan mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil di halaman web. Nah, untuk kotak teks sendiri itu digunakan untuk mengisi komentar, yang mana teknik ini tuh akan memungkinkan pengguna dalam memasukkan beberapa bar data dalam satu input. Nah, ini bisa dilihat contoh jadinya. Dan ini kode HTML yang digunakan dalam membuat contoh tersebut. Selanjutnya ada bagian-bagian formulir contoh. Jadi yang pertama di sini ada bagian from and from, yaitu memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Tanpa perintah ini, untuk memulai dan mengakhiri formulir, halaman web tidak dapat mencatat informasi dari pengguna. Nah, untuk bagian pertamanya itu mengumpulkan informasi mengenai siswa yang akan mengevaluasi pembicara, yang mana baris dari 14 dan juga 18 di sini itu merupakan perintah yang akan menangkap input untuk file name dan juga email. Yang bagian selanjutnya di sini itu ada menanyakan tingkatan kelas pengguna. Di sini ada 4 pilihan yang ditampilkan dan pengguna dapat memilih hanya satu pilihan saja. Dan juga di sini untuk baris ke-23 dan juga ke-26 itu akan menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Oke. Nah, selanjutnya di sini jenis file itu akan menyebabkan browser web yang memberikan lingkaran yang dapat dimasukkan dengan sebuah klik mouse. Nah, untuk menu drop down atau disebut juga dengan kotak pilihan itu akan memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif ketika pengguna tersebut mengklik ikon daftar drop down. Nah, untuk file terakhir dari contoh yaitu meminta komentar tambahan dari siswa, yang mana formulir ini akan mengasumsikan bahwa siswa mungkin memerlukan lebih dari satu baris teks untuk memberikan komentar. Jadi dia bisa menggunakan lebih dari satu baris teks. Oke. Nah, untuk baris ke-42 itu terletak di antara perintah awal dan juga akhir area teks. Frasenya yaitu enter comments here yang ditampilkan pada layar komputer dalam field area text. Nah, jika baris 42 ini dihilangkan, maka tidak akan terdapat teks awalan pada area teks. Selanjutnya ada perintah reset yang terdapat pada baris ke-46, yang mana pada baris ke-46 ini akan menampilkan frase reset from values to the defaults pada tombol. Nah, dengan mengklik tombol ini maka kita akan mereset ulang semua pilihan kepada isian awal saja. Oke. Selanjutnya di sini ada menyimpan contoh. Jadi ketika kita harus menyimpan dokumen sebagai file HTML, jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks, yang mana ekstensi filenya adalah txt, yang secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Nah, browser web di sini tidak akan menerjemahkan jenis dokumen teks tersebut. Nah, cara menyimpannya itu mudah ya. Masukkan nama file, lalu jenis file yang dipilih yaitu save as type, lalu haruslah all files. Jadi pengodean harus diset ke ANSI. Jika tidak memilih all files sebagian jenis file, maka halaman web tidak akan bekerja
dan akan lebih buruk lagi. Nah, ekstensi txt di sini itu akan ditambahkan pada akhir nama file kita. Oke, yang selanjutnya melihat halaman web. Jadi setelah melihat halaman web yang disimpan, kita akan memeriksanya apakah halaman tersebut baik gitu. Nah, jadi kita tidak harus menutup Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika melihat file dengan browser web. Caranya, bukalah browser web dan pilihlah perintah file, diikuti dengan subperintah open. Lalu kita bisa mengetikkan nama file untuk mencarinya, dan juga ketika kita sudah mengetikkannya, lalu kita klik tombol OK, lalu pilihlah open. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.